dalam bulan yang sama dan sesi yang sama dan dalam tema yang sama, yaitu mengejar kekudusan. Pagi ini saya akan menyampaikan apa yang disampaikan oleh Ibu Grace Puspita ya di pertemuan kita kemarin di Worship Night tentang mengejar kekudusan. Karena saya sangat diberkati dan mari kita dengarkan baik-baik dan biar kiranya hidup kita ini dalam pengejaran kita akan Allah seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, kita hidup dalam kekudusan, kita hidup bukan karena kita kudus bukan karena perbuatan kita, tapi kita kudus dan disucikan karena kemenangan Yesus di kayu salib untuk kita. Nah, ada hal yang saya dapatkan dan saya pikir bahwa saya perlu mengalami perubahan juga secara paradigma, jadi change paradigm untuk kita bisa melihat bahwa kekudusan dari sisi yang lain. Nah, dalam Yesaya pasal yang ke-6 ayat 61 ayat yang pertama ya A dikatakan begini. Roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Nah, Bapak Ibu dengar baik-baik bahwa dalam perjanjian baru, nats ini juga dikutip oleh Yesus. Waktu dia ada dalam bait Allah dan dia menyampaikan berita ini, bahwa sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Yesaya, dia menyampaikan kembali berita ini kepada orang-orang Yahudi pada zamannya dan dikatakan, Roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Nah, pesan apa yang ingin disampaikan oleh Yesus, oleh Tuhan kita kepada kita semua? Yaitu bahwa pengurapan itu sangat penting dalam hidup kita. Katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Bahwa pengurapan itu sangat penting dalam hidup kita. Banyak gereja-gereja mengadakan doa-doa pengurapan. Mereka mengumpulkan para pekerja, para pelayan, doa khusus pengurapan. Tapi Bapak Ibu, saya tidak menolak doa pengurapan. Tetapi seringkali orang merasa dia sudah diurapi kalau pendetanya ataupun hamba-hamba Tuhan atau pendeta undangan meletakkan tangan di atasnya, katanya diurapi, diurapi. Saya tidak menolak bahwa sejak zaman perjanjian lama ada pengurapan raja yang dilakukan oleh para nabi-nabi. Dan itu juga terjadi kepada Kristus. Nah, saudara, dan itu terjadi kepada Musa, kepada Daud, dan kepada eh, Samuel ya. Bapak Ibu, kita melihat ini memang terjadi. Nah, kita lihat beberapa bagian. Tapi ternyata bukan waktu Anda didoakan. Itu yang menjadi Anda mengalami pengurapan. Tetapi nanti dalam kesimpulannya, orang mengalami pengurapan kalau dia hidup dalam kekudusan, Bapak Ibu. Hidup dalam perjanjian. Nah, dikatakan apa itu pengurapan? Nah, kita lihat ya. Kemarin saya mendengar bahwa ternyata dalam sejarah Alkitab, sejarah Israel, pengurapan itu dilakukan oleh para gembala untuk mengurapi domba. Ini domba beneran ya, maksudnya kita kan digambarkan seperti domba. Tetapi para gembala pada zaman itu juga seperti yang disampaikan kemarin juga mengurapi domba-dombanya. Sehingga waktu pengurapan itu dilakukan dengan minyak, dengan minyak ini, maka penyakit-penyakit tidak bisa mendekat, Bapak Ibu. Dan pengurapan itu menjaga, pengurapan itu adalah bukti bahwa eh, gembala ini menjaga domba-dombanya dan dikasihi. Nah, untuk itu Bapak Ibu, pengurapan itu memang sangat penting. Dan saya percaya setelah kematian Kristus di kayu salib, pengurapan itu sudah terjadi di Bukit Golgota 2000 tahun yang lalu. Dan waktu Yesus mati di sana, kemudian dia naik ke sorga, dia berjanji kepada murid-muridnya bahwa murid-murid akan mengalami pengurapan Roh Kudus. Ya, jadi pengurapan itu tidak terjadi melalui penumpangan tangan waktu murid-murid mengalami berbahasa-bahasa yang lain dan yang lain-lain, Bapak Ibu. Tapi sekali lagi saya tidak menolak yang namanya penumpangan tangan. Nah, jadi saya lanjutkan.
Ternyata pengurapan itu membuat hidup kita menjadi luar biasa, Bapak Ibu. Namun, pengurapan itu diterima oleh siapa? Itu juga penting dalam hidup kita. Nah, waktu murid-murid mereka berkumpul di Yerusalem, mereka mengalami Roh Kudus, Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian dalam Imamat pasal yang ke-14 juga diterangkan mengenai pengurapan orang-orang kusta. Nanti Bapak Ibu coba cek, baca kembali pengurapan orang kusta mengalami kesembuhan. Kenapa? Karena orang kusta memang mereka punya harapan untuk sembuh, punya harapan untuk melakukan untuk melihat mukjizat. Nah, kemudian dalam Efesus pasal yang pertama yang keempat dikatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Sekali lagi saya ulangi Bapak Ibu. Efesus 1 ayat yang keempat berkata, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, ya, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Di dalam siapa? Di dalam Dia, dalam Kristus Yesus. Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Wow. Dalam perenungan salib yang tiap pagi kita dengar, kita mendengarkan bahwa sejak semula katanya. Firman Allah berkata, sebelum dunia ini dijadikan, engkau ada dalam hati dan dalam pikirannya Tuhan. Supaya apa? Supaya kita kudus, dibuat serupa dan segambar dengan Allah, tidak bercacat di hadapannya. Ya, jadi Bapak Ibu, sejak semula Allah memilih kita untuk berbeda, Bapak Ibu, untuk kita kudus, dispesialkan, dibuat berbeda, dipilih Bapak Ibu, dipanggil sejak semula untuk memberitakan kabar sukacita. Nah, jadi di dalam Kristus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Nah, kemudian Bapak Ibu, ada juga contoh pengurapan imam, ya. Dalam Imamat pasal yang ke-8 ayat 30 dikatakan, dan lagi Musa mengambil sedikit dari minyak urapan dan dari darah yang di atas mezbah itu, lalu dipercikkannya kepada Harun, ke pakaiannya dan juga kepada anak-anaknya dan kepada pakaian anak-anaknya. Dengan demikian ditahbiskannya lah Harun pakaiannya dan juga anak-anaknya dan pakaian anak-anaknya. Nah, Bapak Ibu, eh, pengurapan itu sudah terjadi dan sudah selesai di kayu salib sebetulnya. Tinggal bagaimana kita mempercayainya dan menghidupinya. Nah, jadi sekali lagi saya tidak menolak bahwa pengurapan itu penumpangan tangan untuk mengurapi, tidak menolak. Tapi jangan orang berpikir, wah waktu saya diurapi oleh misalnya pendeta-pendeta besar, misalnya datang Benny Hinn, siapa aja, tapi hidupnya tetap tidak melihat orang seperti orang yang diurapi. Ini masalah Bapak Ibu. Lalu sedikit-sedikit pakai kata, jangan mengusik hamba yang diurapi oleh Tuhan. Wah, ini mengerikan sekali Bapak Ibu. Nah, kemudian juga ada pengurapan, setelah pengurapan imam, ada pengurapan raja Bapak Ibu. Ya. Kita lihat dalam pengurapan raja itu diberikan seperti tongkat Bapak Ibu. Nah, ini kemarin disampaikan dengan clear dan dengan jelas sekali bahwa pengurapan raja itu bicara tentang authority Bapak Ibu. Nah, dalam keterangan yang disampaikan, nah Bapak Ibu lihat di gambar capture, ya. Jadi raja itu diberi tongkat. Tongkat itu bukti bahwa raja itu adalah pemimpin. Dan waktu diurapi, Daud diberi otoritas, Bapak Ibu. Bahkan waktu Daud diurapi, waktu itu raja masih secara jabatan, Saul masih menjadi raja. Tetapi ketika Daud diurapi urapan raja, saat itu dengar baik-baik bahwa waktu dia diurapi maka dia diberi otoritas. Nah, jadi Bapak Ibu, pengurapan kekudusan itu juga sebagai bukti kita ini adalah anak-anak Tuhan yang memiliki authority ataupun otoritas. Ya, saya lanjutkan. Dalam keterangan-keterangan perbandingan-perbandingan ayat yang disampaikan,
Keluaran pasal yang keempat, ayat yang kedua dikatakan, Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Ya, tongkat itu memang lambang otoritas Bapak Ibu. Tapi ini bukan tongkat untuk orang yang habis kecelakaan terus kakinya patah terus pakai tongkat, bukan itu maksudnya ya. Tapi tongkat yang pengurapan. Nah, kemudian dalam dalam Mazmur juga dikatakan, sekalipun aku dalam lembah berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ya, jadi bicara tentang otoritas, bicara tentang tongkat di mana gadanya Tuhan dan tongkatnya Tuhan yang memberi penghiburan kepada kita. Yohanes 14 ayat 26 juga berkata, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, jadi saudara-saudara, pengurapan turun melalui hidup kita, otoritas turun melalui hidup kita kalau kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Ya. Kemudian dalam Kisah 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu telah menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi rasul, menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, pengurapan Roh Kudus diurapi, mengalami Tuhan melalui pengudusannya. Dan ini diterima oleh murid-murid. Itu sebabnya saya katakan semua sudah selesai. Pengudusannya telah selesai. Kita disucikan sudah selesai. Sejak semula kita diciptakan. Tadi dikatakan dalam firman Allah. Sejak semula katanya. Dalam pengudusannya. Dia yang telah menguduskan kita. Ya Bapak Ibu. Dan itu terjadi juga kepada murid-murid. Waktu mereka di Soto Yerusalem menanti-nantikan Roh Kudus. Tapi Bapak Ibu, tidak serta-merta semua orang tiba-tiba ditumpang tangan, lalu suci, lalu kudus. Tidak Bapak Ibu. Tapi menerima kuasa, kata firman Allah. Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Jadi salah satu bukti kekudusan, bukti pengurapan adalah otoritas ataupun memiliki kuasa. 1 Samuel 16 ayat 13 berkata, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Saudara, orang yang mengalami pengurapan Roh Kudus, hidupnya benar, hidupnya dikuduskan, disucikan. Makanya dia disebut dengan Roh Kudus, Roh Allah, Roh yang kudus. Makanya oleh Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pengudusan itu dilakukan oleh siapa? Roh Kudus yang adalah pribadi Allah sendiri. Ya, jadi berkuasalah Roh Kudus atas Daud. Nah, tadi saya udah banyak singgung Bapak Ibu, tapi secara spesifik dikatakan tujuan pengurapan Tuhan apa? 1 Yohanes 2 ayat 20 berkata dalam terjemahan sederhana Indonesia. Penguasa kita yang maha kudus, Kristus, sudah mengurapi kita dan Roh Kudus. Sehingga kita semua bisa membedakan ajaran yang benar dan ajaran yang palsu. Saudara, hari-hari ini banyak pengajaran-pengajaran yang berseliweran di mana-mana ya. Ayo kita tinggal dalam ajaran yang benar. Ajaran yang benar itu apa? Yang biblical, yang dasarnya adalah firman Allah, bukan pengalaman-pengalaman hidup Anda. Sebab pengalaman saya nggak bisa jadi pengalaman hidup Anda. Walaupun saya harus bersaksi tentang pengalaman saya dengan Tuhan. Tetapi tidak serta-merta pengalaman saya harus Bapak Ibu alami. Ya, jadi pengajaran-pengajaran ada di mana-mana. Yang sesat juga ada, yang nggak sesat juga ada. Jadi membedakan. Nah, ini yang dikatakan kemarin, tujuan pengurapan Tuhan yang pertama dapat membedakan ajaran yang benar dan ajaran yang palsu. Kalau Pak Arifin bilang jari jaga
jaga ajaran. Ya, saudara, ini penting sekali buat kita. Orang kalau hidup dalam kekudusan, dia tahu mana barang-barang yang palsu, mana barang-barang yang nggak palsu. Nah, jadi nanti kita akan lihat, saya ini benar nggak sih udah menerima Roh Kudus atau belum? Nah, ini sampai kepada titik ini nanti Bapak Ibu. Ya. Jadi yang pertama tadi jelas, pengurapan oleh Roh Kudus dapat membedakan ajaran yang benar dan ajaran yang palsu. Kemudian Matius 7 ayat 15 berkata, yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Banyak hari-hari ini Bapak Ibu. Makanya ikut Tuhan Yesus itu bukan menawarkan kekayaan. Nah, ini yang pertama. Bapak Ibu kalau mengingat eh, apa pencobaan di kayu salib, ya, bahwa iblis menawarkan tiga hal. Salah satunya adalah menawarkan kekayaan. Kemudian juga dia menawarkan otoritas, Bapak Ibu. Tetapi firman Tuhan berkata kepada kita hari ini, yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai domba. Banyak kali serigala berbulu domba. Tetapi mereka adalah serigala yang buas, kata firman Tuhan. Ayo Bapak Ibu, orang yang hidupnya benar, hidupnya suci, kudus, mereka dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Seperti yang disampaikan firman Tuhan dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua buat kita. Ya, tapi kalau kita lihat ayat yang pertama, Roma pasal 12 ayat yang pertama kan dikatakan, karena itu katanya, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, ini bicara tentang pengudusan. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan. Amin, Bapak Ibu. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati katanya. Saudara, sampai membedakan mana yang sempurna. Jadi orang yang hidup kudus Bapak Ibu, hidup dalam pengurapan, dia tahu mana yang benar, mana yang salah. Saya berpegang teguh kepada firman Allah. Kalau tidak sesuai dengan kebenaran firman yang tertulis dalam Alkitab, maka saya menyatakan itu sesat. Itu aja buat saya Bapak Ibu. Orang berteologi boleh, ini itu. Tapi kita pegang baik-baik. Teologi kerajaan Allah. Ya, kingdom, teologi kerajaan Allah, kebenaran firman Allah. Karena Yesus sendiri yang mengajar tentang apa? Tentang kerajaan Allah sejak dia ada di dunia ini. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, Matius 24 berkata, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan yang dahsyat dan mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan juga orang pilihan. Saudara, ayatnya bilang begini, kamu bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Tapi ingat, ayat yang lain berkata, banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Ya, nah bisa terjadi penyesatan nggak terhadap orang-orang pilihan? Bisa, Bapak Ibu. Ya, tapi sekiranya mungkin katanya. Jadi iblis berusaha. Ya, tapi saya percaya sekali bahwa orang-orang yang hidup dalam kekudusan, mereka tidak akan disesatkan. Katakan amin ya. Mereka yang hidup dalam kekudusan, mereka tidak mungkin disesatkan karena mereka bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. 1 Samuel 10 ayat ke-6 berkata, maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Ini nomor yang kedua Bapak Ibu. Tujuan pengurapan Tuhan adalah menjadi pribadi yang lain. Pribadi yang berbeda, pribadi yang berubah, pribadi yang serupa dan segambar dengan Allah. Dikembalikan kepada tujuan penciptaannya. Jadi Bapak Ibu, orang yang hidup benar, hidup kudus, dia mengalami pengurapan ilahi. Ya, dan waktu dia mengalami pengurapan ilahi, maka dia meninggalkan manusia lamanya dan menjadi pribadi yang lain. Dalam 2 Korintus 5:17 berkata, jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang.
Ya, pribadi yang lain maksudnya apa? Kembali kepada original purpose-nya Allah waktu Allah menciptakan kita manusia ini. Lukas 4 ayat 18 sampai 19 berkata, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan datang. Ini yang kita baca tadi dalam kitab Yesaya. Jadi Bapak Ibu, tujuan pengurapan. Yang pertama, dapat membedakan ajaran yang benar dan yang palsu. Yang kedua, menjadi pribadi yang lain yang diubahkan. Yang ketiga, menjadi jawaban untuk banyak orang yang membutuhkan. Nah, dalam pertemuan kita semalam saya sudah jelaskan dan katakan bahwa kejarlah kekudusan. Orang kudus itu orang yang diurapi oleh Tuhan. Karena yang mengurapinya siapa? Roh Kudus. Karena yang mendirect hidupnya, mengendalikan hidupnya adalah Roh Kudus. Waktu kita taat, kita mengalami pengurapan. Boleh kita didoakan untuk pengurapan, peletakan tangan melalui pengurapan. Tapi yang terutama apa? Ternyata ketaatan kita, Bapak Ibu. Ya, jadi sharingkan nanti ketiga hal ini di breakout room. Yang pertama, selama ini apakah secara spesifik Bapak Ibu bisa membedakan mana yang benar, mana yang palsu. Yang kedua, waktu engkau percaya dan selama engkau mengikuti KGP ini, ya, Kingdom Generation Prayer, atau sejak engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam pernyataan mulutmu, apakah engkau sudah berubah menjadi pribadi yang serupa dengan Kristus? Dan yang ketiga, apakah hidupmu menjadi jawaban bagi orang yang membutuhkan? Ini bukti bahwa kita ini orang kudus. Orang kudus tuh nggak bicara tentang ke gereja tiap minggu berdoa terus berdoa, tapi hidupnya nggak pernah memberkati orang lain. Orang orang kudus itu bukan begini, awal berdoa 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 berdoa, tapi perpuluhan aja nggak berani ngasih, ya. Berdoa berdoa berdoa, tapi mengembalikan datang ke rumah Tuhan juga apa? Nggak nggak bawa persembahan ke rumah Tuhan. Berdoa terus, tapi sebetulnya sedang tidak melakukan apa-apa. Ayo kita sharingkan ketiga hal ini dalam breakout room kita masing-masing. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Demi nama Yesus yang hidup, Tuhan berperkara atas kami. Tuhan mengerjakan yang terbaik untuk hidup kami. Haleluya. Amin.